Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Aku hanya khawatir Duke Ming dan Duke Huai sudah mendekatimu, kata Yun Ce dengan wajah polos. Permaisuri iblis kecil berkata dengan marah, jika kamu sudah tahu bahwa itu adalah Duke Ming, kenapa kamu masih menerobos masuk? Dengan kemampuanmu, belum lagi Duke Ming, bahkan di hadapan Duke Huai, kamu tidak berbeda dengan seekor semut. Apakah kamu benar-benar tidak menghargai hidupmu sendiri sedikit pun? Jika Yun Ce dimarahi seperti ini biasanya, dia pasti sudah membalasnya beberapa kali lebih keras, tapi saat ini, dia tidak bisa marah sama sekali. Kata-kata permaisuri iblis kecil dipenuhi dengan kebencian, tapi tidak ada kebencian yang menentangnya. Apa yang dia dengar lebih banyak adalah keengganan dan menyalahkan diri sendiri. Jika kamu mati hari ini karena aku, setelah aku mati, bagaimana aku masih memiliki wajah untuk melihat Raja Iblis? Kata permaisuri iblis kecil ketika tubuhnya bergetar hebat, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Wajahnya yang sudah pucat menjadi semakin pucat. Dia memegangi dadanya, dan tubuhnya perlahan bergoyang, hampir jatuh. Saat ini, dia seperti gadis muda lemah yang sakit parah dan diambang kematian. Bahkan matanya, yang biasanya sedingin danau es, yang orang-orang bahkan tidak berani melihatnya secara langsung, telah menjadi gelap, terus-menerus menunjukkan rasa linglung. Siapapun yang melihatnya saat ini tidak dapat merasakan keagungannya. Apakah kamu baik-baik saja? Yun Ce melangkah maju sedikit dengan sikap menyelidik, dan bertanya dengan cemas. Garis hidupnya telah terputus, dia tidak punya waktu lama lagi untuk hidup, kata Jasmine lembut. Apa? Yun Ce terkejut di dalam hatinya, bagaimana mungkin? Dia hanya menderita serangan dari Duke Ming. Meskipun Duke Ming kuat, permaisuri iblis kecil juga memiliki kekuatan mendalam raja tingkat menengah. Bagaimana mungkin? Bagaimana menurutmu? Jasmine mencemooh dengan jijik. Saat kau mencapai alam sovereign mendalam, sebuah dunia kecil akan sangat berarti di dunia. Duke Ming itu setengah wilayah besar lebih kuat dari permaisuri iblis kecil. Terlebih lagi, serangan Duke Ming itu keras, dan bahkan jika serangan itu tidak 100% dari kekuatannya, setidaknya 90%. Juga, permaisuri iblis kecil menempatkan dirinya di depan Anda dengan terburu-buru. Bukan saja dia tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan dengan segenap kekuatannya, hal itu juga mengenai organ vitalnya. Lupakan tentang bisa bernapas dan hidup lebih lama lagi. Bahkan jika dia mati di tempat, itu tidaklah aneh. Yun Ce mengepalkan tangannya erat-erat, hati dan jiwanya bergetar tak terkendali. Kemampuan Duke Ming sangat mengerikan sampai sejauh ini. Bahkan permaisuri iblis kecil yang kuat pun terluka parah seperti ini dalam satu serangan. Jika bukan karena permaisuri iblis kecil menerima serangan dari Duke Ming, dia pasti sudah mati. Jantung Yun Ce bergetar hebat, di suatu tempat jauh di dalam hati dan jiwanya, bahkan disentuh dengan kasar, dan tidak bisa berhenti di bawah getaran yang hebat. Kenapa menghalangi serangan itu untukku? Ya, kamu tidak tahu itu yang satu itu. Hal yang aku, Yun Ce, tidak tahan sepanjang hidupku, adalah karena hidupku adalah seorang wanita. Karena begitulah Linger mati dalam pelukanku, janjiku padanya, dan janjiku pada jiwaku sendiri. Jika permaisuri iblis kecil meninggal, dan pada akhirnya aku bisa melarikan diri sendirian, maka, di dalam hati dan jiwaku, akan ada lapisan rantai lain yang tidak akan pernah bisa aku selesaikan seumur hidup ini. Bagaimana aku bisa menghadapinya? Apa yang kamu persiapkan setelah ini? Tunggu kematianmu. Aku tidak pernah tahu apa maksudnya menunggu kematianku. Yun Ce berkata sambil mengatupkan giginya. Jalan Agung Budaku berada pada tahap keempat. Jika kita bisa melarikan diri dari sini, bahkan jika garis hidupnya telah terputus, jika dia bisa bertahan selama 10 hari, 60% aku yakin bisa menyelamatkan nyawanya.
Yunce, aku bertanya padamu. Permaisuri iblis kecil tiba-tiba angkat bicara. Suaranya sudah sangat lemah, tapi dia masih mencoba yang terbaik untuk mendukung nada vokalnya yang dalam. Saat itu, ketika Raja Iblis dan 10 senior keluarga Yun meninggal di benua langit yang mendalam, kan? Apakah juga dilakukan Duke Ming? Ya, Yunce mengangguk sebagai jawaban. Saat itu, ketika kakekku dan yang lainnya pergi, lokasi di mana terowongan spasial menunjuk, semuanya dengan jelas diajarkan ke sisi benua langit yang mendalam. Begitu mereka tiba di benua langit yang mendalam, mereka langsung jatuh ke dalam formasi penekan jiwa perkasa surga yang telah disiapkan sebelumnya, atau, dengan kekuatan kakekku dan 10 senior keluarga Yun, bagaimana mereka semua bisa dimusnahkan sepenuhnya. Tubuh permaisuri iblis kecil melepaskan kebencian yang sangat mendalam, apalagi yang Mighty Heavenly Sword Regent katakan padamu. Apalagi yang dilakukan Duke Ming. Ini, Yunce menarik napas, dan berkata, segala sesuatu tentang Duke Ming sebenarnya tidak terdengar dari Mighty Heavenly Sword Regent. Lalu bagaimana kamu mengetahuinya? Permaisuri iblis kecil mengunci alisnya. Itu hanya tebakan, dan semua tebakan ini menjadi kenyataan. Yunce menghela nafas dan berkata, 3 bulan yang lalu, ketika saya pertama kali datang ke alam iblis ilusi, berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar, situasi kota Demon Imperial, alasan dan proses bagaimana benua langit yang mendalam menyerbu, tindakan tidak logis dari Kaisar Iblis Kecil, dikombinasikan dengan semua yang kakekku katakan padaku tentang bagaimana begitu dia memasuki benua langit yang mendalam. Dia masuk ke dalam jebakan. Secara logis aku berpikir bahwa pasti ada seseorang yang berkolusi dengan benua langit yang mendalam di dalam kota Kekaisaran Iblis, dan kemungkinan besar itu adalah istana Adipati Huai. Setelah aku menceritakan hal ini kepada ayah dan kakekku, ayah mengemukakan bahwa jika ini semua benar, maka ambisi istana Adipati Huai tidak berkembang setelah Kaisar Iblis sebelumnya terbunuh, namun sebelumnya, dan kemudian, ayah menyebut nama Adipati Ming. Setelah menipiskannya, segala sesuatu yang mencurigakan menunjuk ke arahnya, ketika alam iblis ilusi berada dalam keributan selama bertahun-tahun, dan dia benar-benar menghilang selama ini, itu sudah menjadikannya titik mencurigakan yang sangat besar. Dan kenyataannya memang demikian. Ambisi Duke Huai dan beberapa tindakannya hanya untuk pertunjukan. Konspirasi sebenarnya 10.000 kali lebih menakutkan daripada apa yang dilihat oleh orang-orang di kota Kekaisaran Iblis. Apa yang dilihat oleh warga kota Kekaisaran Iblis adalah setelah garis keturunan Kaisar Iblis dipotong oleh benua langit yang mendalam. Permaisuri Iblis Kecil, sebagai seorang wanita, tidak mampu membangkitkan garis keturunannya, dan tidak ada lagi penerusnya. Jadi Adipati Huai muncul dengan ambisinya, menarik kekuatan ke sisinya, dan ingin menggantikannya. Meskipun sifatnya berkonspirasi untuk melakukan tindakan berbahaya, di mata orang-orang, hal itu tidak dihitung sebagai sesuatu yang membuat marah manusia dan dewa. Banyak praktisi kuat bahkan menyetujui tindakan Duke Huai, tindakan Kaisar Iblis garis keturunannya telah punah, dan hanya permaisuri iblis kecil yang tersisa. Cepat atau lambat klan lain menjadi kaisar adalah sesuatu yang akan terjadi. Duke Huai memiliki ambisi dan kemampuan yang cukup, dan bahkan kekuatan yang cukup. Jika dia menjadi kaisar, itu akan lebih dapat diterima daripada seorang wanita menjadi kaisar. Setelah permaisuri iblis kecil turun tahta, satu-satunya kekuatan yang memenuhi syarat untuk mengendalikan alam iblis ilusi hanyalah istana Adipati Huai, jadi tindakan Adipati Huai, dari sudut pandang lain, hanyalah tindakan tergesa-gesa yang tidak semestinya. Karena hal inilah lebih dari separuh keluarga penjaga dan istana Adipati yang telah setia kepada klan Kaisar Iblis selama 10.000 tahun lebih menyukai Adipati Huai. Namun kenyataannya adalah istana Duke Huai berkolusi dengan kekuatan luar dan membunuh Kaisar Iblis, membunuh Kaisar Iblis kecil,
memutus persatuan alam iblis ilusi, dan klan Kaisar Iblis yang telah membiarkan dunia damai selama 10.000 tahun. Ini adalah tindakan yang tidak berperi kemanusiaan, meresahkan dunia, dan membuat marah manusia dan dewa. Jika kebenaran diketahui oleh dunia, bahkan jika keluarga penjaga dan istana Adipati mempunyai 10.000 nyali, mereka tidak akan berani memihak istana Adipati Huai. Istana Adipati Huai akan menjadi sasaran kritik publik, musuh semua orang di bawah langit, dihina dan dihukum oleh semua orang. Tapi sekarang, bahkan jika permaisuri iblis kecil dan Yunce mengetahui kebenaran yang mengerikan, dan bahkan jika mereka melarikan diri dari Golden Crow Lightning Flame Valley hari ini, mereka tidak dapat mengungkap kebenarannya kepada dunia. Karena pengukuran Duke Ming luar biasa cemerlang, serangkaian konspirasi dan pembunuhan tidak meninggalkan jejak. Kaisar Iblis meninggal di benua langit yang mendalam, Kaisar Iblis kecil meninggal di benua langit yang mendalam, dan Raja Iblis juga meninggal di benua langit yang mendalam, semuanya menunjuk ke benua langit yang mendalam, dan tidak ada satupun yang menunjuk ke arah Duke Ming. Jika kebenaran terungkap ke dunia seperti ini sekarang, mereka malah akan dituduh oleh istana Adipati Huai. Duke Ming, benar-benar orang yang sangat mengerikan. Jika bukan karena Yunce bertemu Yun Changhai di bawah kebetulan nasib dan pengaturan langit, dan mengetahui tentang kakeknya yang dikomplotkan ketika dia melangkah ke benua langit yang mendalam, maka sampai sekarang, mungkin mereka tidak akan melakukannya, mengetahui seluruh kebenarannya, dan mereka masih akan mengabaikan keberadaan Duke Ming ini. Permaisuri setan kecil menatap Yunce saat cahaya aneh bersinar dari dalam matanya, lalu bagaimana kamu tahu bahwa Duke Ming, yang berada di balik semua ini, akan muncul di sini? Apakah kamu juga menebaknya? Man, sudah kuduga. Yunce mengangkat kepalanya, ketika kamu berada dalam kondisi terbaikmu, kamu tiba-tiba menghentikan upacara besar setelah menerima segel Kaisar Iblis. Penjelasan paling masuk akal yang dapat saya pikirkan adalah setelah Anda menerima segel Kaisar Iblis, Anda akan membangkitkan garis keturunan Anda. Selanjutnya, aku berpikir bahwa kamu mungkin memiliki cara untuk membuka paksa segel Golden Crow Lightning Flame Valley, jadi aku khawatir jika orang-orang istana Duke Huai juga mengetahuinya, dan mereka akan memanfaatkan peluang yang sangat bagus ini untuk membunuhmu. Aku menceritakan semua ini kepada ayah dan kakekku, namun mereka tidak khawatir, karena meskipun semua ini menjadi kenyataan, begitu kau memasuki tanah leluhur Gagak Emas, bahkan jika Duke Ming menyerangmu secara pribadi, mereka tidak dapat melukaimu. Tapi aku tidak bisa melepaskan diri dari dugaan dan kekhawatiran, jadi aku datang ke Golden Crow Lightning Flame Valley untuk memastikannya sendiri. Di pintu masuk, saya tidak melihat segelnya, tetapi saya melihat huiran dari istana Adipati Huai, jadi saya tahu bahwa semua kekhawatiran saya menjadi kenyataan. Aku memastikan dari huiran bahwa Adipati Huai dan Adipati Ming yang ayahku bicarakan telah memasuki lembah api petir Gagak Emas, dan pada saat yang sama, aku mengetahui bahwa meskipun kamu memasuki tanah leluhur Gagak Emas, kamu tetap berada di dalam lembah api petir Gagak Emas, tapi ditakdirkan untuk tidak dapat membangkitkan garis keturunanmu. Tindakan hari ini hanya memberikan kesempatan kepada istana Duke Huai untuk membunuhmu. Karena itu, saya tidak sabar menunggu ayah dan yang lainnya tiba, dan saya sendiri yang masuk ke sini terlebih dahulu. Yunce berbohong sedikit, karena dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa permaisuri iblis kecil tidak akan mampu membangkitkan garis keturunannya dari Jasmine. Aku tidak tahu kalau ayahmu ditusuk dari belakang oleh Duke Ming sebelumnya. Adapun Kaisar Setan Kecil yang ditipu oleh Duke Ming, saya hanya memikirkan hal itu setelah saya memasuki Golden Crow Lightning Flame Valley. Yunce berkata dengan wajah mantap. Kamu bisa memaksakan dirimu ke Golden Crow Lightning Flame Valley. Ayah dan kakekku tidak mengetahuinya, jadi itu berarti itu adalah rahasia klan Kaisar Iblis,
tapi Duke Ming sangat jelas tentang hal itu. Bahkan Anda tidak tahu bahwa wanita tidak dapat menanggung darah leluhur gagak emas, namun Duke Ming jelas mengetahuinya. Orang-orang di dunia yang mengetahui rahasia klan Kaisar Iblismu lebih baik daripada kamu mungkin hanyalah Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil sebelumnya. Jadi saya memikirkan satu-satunya kemungkinan, bahwa 100 tahun yang lalu, ketika Kaisar Iblis kecil diserang oleh Adipati Ming, di ambang kematian, dan kesadarannya tidak fokus, Adipati Ming mencari jiwanya, dan menyita semua ingatannya, dan apa yang dikatakan Adipati Ming sebelumnya, terbukti itu adalah kebenaran tanpa pertanyaan. Hati permaisuri iblis kecil bergetar hebat di dalam hatinya sekali lagi. Hari ini, Duke Ming sepertinya tahu dengan jelas tentang kedatangannya ke Golden Crow Lightning Flame Valley, dan bahwa dia tidak akan mendapatkan apapun sebagai hasilnya. Selain itu, dia bahkan mengetahui dengan jelas bahwa segel Kaisar Iblis dapat meluncurkan pelepasan darah pada saat yang genting. Kartu truf penyelamat semacam ini adalah rahasia yang sama sekali tidak dapat diketahui oleh siapapun dari ras apapun. Tapi Duke Ming tahu dengan jelas. Kata-kata Yun Ce, Kaisar Iblis kecil saat itu telah direncanakan untuk dilawan oleh Duke Ming dan bahkan jiwanya digeledah. Tebakan ini sangat menyakitkan hatinya hingga hampir mencekiknya, tapi itulah satu-satunya penjelasan dan kemungkinan. Dan begitu jiwa seseorang dicari, orang tersebut akan langsung menjadi cangkang tanpa jiwa, menjadi mayat hidup yang menyedihkan. Aliran darah hampir berwarna hitam mengalir keluar dari sudut mulut permaisuri iblis kecil. Itu bukanlah darah dari luka dalam dirinya, tapi itu adalah darah di bawah penderitaan dan kemarahannya yang luar biasa. Selama bertahun-tahun, dia waspada terhadap istana Duke Huai, namun kebencian yang luar biasa dalam hatinya, selalu tertuju pada benua langit yang mendalam, dan dia bahkan bersumpah bahwa selama dia hidup, ketika saatnya tiba, bahkan jika itu akan membunuhnya, dia telah memandikan langit yang mendalam dengan pertumpahan darah, dan melakukan pembalasan yang benar-benar tidak dapat didamaikan. Hari ini dia baru tahu, bahwa selama ini, dia membenci orang yang salah. Ayahnya adalah Kaisar Iblis Duniawi yang mengendalikan alam iblis ilusi di telapak tangannya, dan seluruh dunia tunduk padanya. Tapi pelaku sebenarnya yang membunuhnya bukanlah benua langit yang mendalam, dia dikomplotkan oleh salah satu orang yang paling dia percayai. Kakak laki-lakinya, yang juga suaminya, tidak meninggal secara tragis karena dia berusaha menyelamatkan ayah mereka, tetapi juga berkomplot melawan, dan meninggal dengan sangat tragis. Selama bertahun-tahun, apa yang dilihatnya hanyalah ilusi. Apa yang dipikirkan oleh seluruh alam iblis ilusi juga merupakan ilusi. Semua orang, termasuk dia, permaisuri setan kecil, dimainkan di telapak tangan Duke Ming. Bahkan 4 tempat suci di benua langit yang mendalam masih hanyalah alat yang digunakan oleh Duke Ming. Duke Ming, kebencian permaisuri iblis kecil memenuhi hati dan jiwanya. Dia menggenggam erat pakaian abu-abu di depan dadanya, dan 10 jarinya yang gemetar pucat tanpa warna darah apapun. Duke Ming, bahkan, jika aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkan kamu pergi dengan ini. Permaisuri iblis kecil memuntahkan seteguk besar darah hitam lagi, dan di dalam darah itu, ada gumpalan darah yang mengkhawatirkan. Setelah itu, dia perlahan-lahan berlutut di tanah, matanya terkadang kehilangan fokus dan terkadang terlihat kusam. Melihat muntah darahnya, Yun Ce tiba-tiba merasakan jantungnya mengepal saat dia bergegas maju untuk menopang bahu tipis permaisuri iblis kecil. Saat tangannya menyentuh bahu permaisuri iblis kecil, dia menamparnya dengan keras, "Biar ku beritahu lagi, jangan sentuh aku." Permaisuri iblis kecil terlihat sangat lemah, namun tamparannya tidak ringan. Hal ini menyebabkan Yun Ce mundur beberapa langkah sementara tubuhnya gemetar hebat dan hampir pingsan. Dia kemudian mendongak,
Wajahnya yang lembut terlihat sangat lemah hingga membuat hati seseorang sakit. Namun tatapannya masih menunjukkan sikap dingin dan keras kepala yang tidak pernah bisa hilang, semata-mata berdasarkan fakta bahwa kamu secara visual melanggar tubuhku hari itu, bahkan jika kamu adalah keturunan Raja Iblis, aku harus mencungkil matamu, jika kamu berani menyentuhku lagi, aku akan membunuhmu. Garis hidupnya telah terputus dan pikiran serta tubuhnya terluka parah. Namun, dia masih peduli dengan hal-hal seperti itu. Sudut bibir Yun Ce bergetar saat dia membantah dengan tidak senang. Aku sudah mengatakan bahwa aku tidak sengaja mengintipmu malam itu, aku sudah berada di sana sejak lama. Kaulah yang tidak mendeteksiku dan menelanjangi. Bahkan sebelum Yun Ce selesai berbicara, gelombang panas menyapu area tersebut dan tangan putih lembut permaisuri iblis kecil mencengkeram lehernya. Apakah kamu benar-benar berpikir begitu? Aku tidak akan berani membunuhmu. Meskipun permaisuri iblis kecil lemah, dia masih memiliki kekuatan seorang raja tingkat menengah. Bahkan dalam kondisinya saat ini, membunuh Yun Ce adalah tugas yang sederhana. Yun Ce mengangguk dan menjawab, karena kamu tidak memiliki niat membunuh terhadapku. Setelah dia berbicara, Yun Ce takut permaisuri iblis kecil akan menyerbu dan dia dengan cepat melanjutkan, kita telah dihadapkan pada bahaya seperti itu, jadi sekarang kita perlu memikirkan cara untuk melarikan diri, bahkan jika kamu ingin membunuhku atau colokkan mataku, setidaknya tunggu sampai kita melarikan diri. Hah! Permaisuri iblis kecil melemparkan tangannya dan mendorong Yun Ce menjauh, melarikan diri. Apakah kamu begitu naif berpikir bahwa kita dapat melarikan diri dari cengkeraman kejam Duke Ming? Sekarang hanya ketenangan sebelum badai. Alis Yun Ce berkerut saat dia menjawab, saya telah menghadapi situasi yang lebih mengerikan dari ini setidaknya 10 kali. Namun, aku masih hidup sekarang, itu karena sebelum aku kehabisan nafas, aku akan berjuang dengan semua yang kumiliki. Bahkan jika ada 10 Duke Ming lagi, saya tidak akan duduk diam. Permaisuri iblis kecil, kamu adalah raja dari alam iblis ilusi. Selama 1 abad terakhir, Anda telah menderita kesakitan karena kehilangan semua kerabat terdekat Anda dan menanggung tekanan yang jauh melampaui imajinasi siapapun. Anda harus menghadapi penghakiman dunia, mengkhawatirkan masa depan garis keturunan Kaisar Iblis, dan menangani ambisi liar Istana Adipati Huai. Meski begitu, kamu masih memegang posisi raja dan melindungi sisa kebanggaan Kaisar Iblis selama 100 tahun terakhir. Duke Huai tidak bisa mengalahkanmu, dan bahkan Duke Ming yang kuat, yang melukai mendiang Kaisar Iblis dan Kaisar Iblis kecil, tidak mampu mewujudkan keinginannya selama ini karenamu. Setiap kali ayahku berbicara tentangmu, dia sangat menghormatimu, dan setelah aku menyadari kebenarannya, aku juga sangat menghormatimu. Dapat dikatakan bahwa di antara semua wanita yang pernah kulihat dalam hidupku, selain tuanku, kamulah yang paling menonjol. Kamu adalah permaisuri iblis kecil yang kuat, satu-satunya raja wanita di sepanjang sejarah alam iblis ilusi, orang yang luar biasa. Maukah mereka menerima nasib? Saya tahu bahwa untuk menyelamatkan saya, Anda terluka parah dan garis hidup Anda terputus. Namun, selama kita dapat melarikan diri hari ini, bahkan jika garis hidup Anda terputus, saya punya cara untuk membiarkan Anda hidup. Jangan lupa, orang tuaku telah terluka parah selama lebih dari 20 tahun tetapi masih disembuhkan sepenuhnya olehku. Yun Ce berjalan ke depan dan berdiri di depannya, permaisuri iblis kecil, aku tidak akan pernah percaya ada sesuatu yang absolut di dunia ini. Selain itu, tidak ada bahaya mutlak. Jika kamu masih tidak mau mati, jika kamu masih ingin membalas dendam secara pribadi kepada ayahmu dan Kaisar Iblis kecil, maka ikutilah aku. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk membuat rencana dan melarikan diri, apapun yang terjadi. Permaisuri Iblis kecil tertegun saat dia menatap lurus ke mata Yun Ce, di dalamnya, dia melihat kekhawatiran,
tapi tidak ada rasa takut atau sedikit pun keputusasaan. Raut wajahnya tidak berubah sedikit pun. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya ekspresi seseorang begitu cerah hingga dia merasa menarik perhatian. Dia kehilangan fokus selama beberapa waktu dan bahkan kegelapan dalam jiwanya mulai goyah. Selanjutnya, dan yang paling penting, Yunche berkata dengan sangat serius, kamu harus tahu bahwa garis keturunan Kaisar Iblis memiliki rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar Iblis dan Patriark keluarga Yun. Sebelumnya, ketika mendiang Kaisar Iblis dirugikan, dia tidak dapat menyampaikan rahasianya kepada Kaisar Iblis kecil tepat pada waktunya, dan kakekku juga telah dirugikan di benua langit yang mendalam. Namun, ketika aku bertemu kakekku, dia tidak hanya lulus padaku, segel Kaisar Iblis, dia juga telah memberitahuku rahasia yang sangat penting bagi garis darah Kaisar Iblis ini dan memintaku untuk secara pribadi menyebarkannya kepadamu. Kata-kata Yunche menyebabkan permaisuri iblis kecil terkejut sekali lagi. Sebagai putri Kaisar Iblis, dia pasti mengetahui keberadaan rahasia ini tetapi tidak mengerti mengapa patriark keluarga Yun bisa mengetahui rahasia ini padahal putra mahkota iblis tidak bisa sampai dia menggantikan tahta. Tidak peduli apakah itu dia atau Kaisar Iblis kecil, mereka tidak bertanya tentang masalah ini, meskipun mereka penasaran. Awalnya, dia mengira rahasia ini hilang ketika Kaisar Iblis dan Raja Iblis menghadapi bahaya, dan akan terkubur selamanya. Namun, Yunche sebenarnya telah membawa rahasia Kaisar Iblis ini kembali. Dia menatap Yunche, ketika dia berbicara, matanya tidak menunjukkan tanda-tanda berbohong, tentu saja ada alasan mengapa rahasia ini tidak diberitahukan kepadamu sebelumnya. Itu karena rahasia ini hanya dapat digunakan pada saat paling berbahaya dan putus asa. Seperti situasi saat ini dengan keluarga kerajaan iblis ilusi. Jika ini disebutkan sebelumnya, ketika seseorang tidak memiliki tekad yang cukup, sesuatu yang buruk akan terjadi. Karena, ini adalah cara untuk membiarkan pewaris Kaisar Iblis maju ke alam setengah dewa dan membiarkan dia memiliki kekuatan seseorang setengah langkah ke alam mendalam ilahi. Alam setengah dewa, setengah langkah kedalaman ilahi. Ini adalah sesuatu yang hanya ada dalam imajinasi dan legenda, dan bahkan bagi permaisuri iblis kecil, itu terdengar seperti mimpi. Apa katamu? Dia berkata dengan tidak percaya. Apa yang baru saja saya katakan adalah sesuatu yang kakek saya katakan secara pribadi kepada saya. Jika aku mengatakan kebohongan apapun, aku akan terbakar di dasar neraka ketika aku mati. Yunche menatap langsung ke mata permaisuri iblis kecil dan berkata dengan sangat serius. Pada saat itu, membunuh Duke Ming secara pribadi bukanlah tugas yang sulit. Menghancurkan istana Duke Huai juga mudah. Anda dapat membangun kembali seluruh alam iblis ilusi dan tidak ada yang berani melanggar perintah Anda. Orang-orang dan keluarga yang telah mengkhianatimu akan gemetar dan menyesal. Selama kamu bisa bertahan hari ini, semuanya akan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan bagimu untuk duduk diam dan menyerahkan segalanya pada takdir. Setengah langkah kedalaman ilahi, membalas ayahnya, membalas suaminya, membangun kembali kekuatan Kaisar Iblis, mereformasi seluruh alam iblis ilusi. Setiap kata-kata Yunche bagaikan kilat yang menyambar langsung ke jiwanya. Matanya mulai kehilangan rasa kusam dan tidak bernyawa, dan mulai bergetar hebat saat keinginan kuat mulai muncul dengan panik. Sambaran petir ungu tebal menyambar dari langit, menghancurkan batu-batu besar yang keras di tanah dan menyebabkan lubang besar muncul. Gelombang kejut yang kuat bergerak ke arah mereka dan dengan keras menyapu permaisuri iblis kecil yang lemah. Yunche dengan cepat terbang dan menangkap permaisuri iblis kecil di udara, dengan lembut melingkarkan lengan kanannya di pinggangnya. Meskipun pakaiannya besar, tubuhnya sangat kurus. Khususnya, pinggangnya yang ramping terasa lembut seperti dahan pohon willow, sehingga lengan Yunche dapat membungkusnya dengan mudah.
Tubuh permaisuri iblis kecil membeku sedikit, tapi kali ini, dia tidak menyerang Yun Ce dan malah hanya berkata dengan lembut, "Pergilah, aku ingin membunuh Duke Ming, untuk membalaskan dendam ayah dan saudara lelakiku. Aku tidak bisa mati di sini, bawa aku pergi, tidak peduli apa, aku tidak bisa mati di sini." Kata-kata Yun Ce tidak diragukan lagi telah memberi permaisuri iblis kecil banyak harapan dan keinginan. Yun Ce tersenyum dan mengangguk tegas. Lengan yang melingkari pinggangnya melingkari lebih erat lagi. "Kamu lebih akrab dengan Golden Crow Lightning Flame Valley daripada aku. Arah mana yang paling menguntungkan untuk kita tuju?" Di sebelah timur, tanah leluhur ada di arah itu. Meskipun kita tidak dapat masuk tanpa segel Kaisar Iblis, jika kita dapat mencapai tempat itu sebelum Duke Ming menemukan kita, Dewa Gagak Emas mungkin tidak akan menonton tanpa ikut campur. "Oke," Yun Ce menjawab dengan kuat dan mengaktifkan Extreme Mirage Lightning, menembak ke arah timur seperti sambaran petir. Faktanya, apakah itu Yun Ce atau Little Demon Empress, mereka jelas tahu bahwa hampir mustahil untuk tiba di tanah leluhur Gagak Emas sebelum Duke Ming. Bahkan jika mereka berhasil tiba lebih dulu, jawaban apakah jiwa Gagak Emas akan campur tangan sudah jelas. Karena, dengan kekuatan jiwa dewa sejati, situasi di seluruh lembah api petir Gagak Emas jelas bagi jiwa Gagak Emas. Jika ia ingin campur tangan, ia akan melakukannya ketika permaisuri setan kecil bertemu dengan Adipati Huai dan Adipati Ming. Bagaimanapun, itu adalah salah satu yang memberikan garis keturunan Kaisar Iblis dengan kekuatan Gagak Emas. Itu adalah dermawan seluruh klan mereka, tapi bukan pelindung. Tidak ada gunanya ikut campur dalam urusan seperti itu. Rahasia mengenai setengah langkah kedalaman ilahi yang telah dijelaskan Yun Ce kepada permaisuri setan kecil bukanlah sebuah kebohongan. Ketika klan Kaisar Iblis menghadapi bahaya pemusnahan, mereka dapat menggunakan rahasia Kaisar Iblis ini untuk mendapatkan kekuatan setengah langkah ke alam mendalam ilahi. Menjadi tak terkalahkan di dunia ini. Hal ini akan menyebabkan situasi berubah dan memungkinkan garis keturunan Kaisar Iblis terbentuk kembali. Namun, semua yang dijelaskan Yun Ce hanyalah separuh kebenaran. Separuh lainnya adalah, meskipun jalan rahasia ini memang memungkinkan seseorang dengan garis keturunan Kaisar Iblis memperoleh kekuatan setengah langkah ke alam mendalam ilahi, umur panjang mereka hanya tersisa 3 tahun. Ini juga alasan mengapa Yun Ce tidak segera memberitahu Little Demon Empress rahasia yang telah disampaikan Yun Changhai kepadanya meskipun dia sudah berada di Demon Imperial City selama 3 bulan. Menggunakan Extreme Mirage Lightning, kecepatan Yun Ce menjadi lebih cepat dan lebih cepat, bahkan Little Demon Empress pun terkejut. Dia hanya memiliki kekuatan alam mendalam langit, dan tidak ada fluktuasi kuat yang datang padanya, namun, dia bisa meningkatkan kecepatannya ke tingkat raja tingkat rendah. Berdasarkan pemahaman setiap praktisi mendalam, ini adalah sesuatu yang pada dasarnya mustahil. Sepanjang jalan, Yun Ce telah mengusir banyak roh api dan roh petir. Alisnya berkerut erat, saat matanya mengamati jalan di depan, mencari kemungkinan apapun. Permaisuri iblis kecil telah menyebutkan sebelumnya, ini adalah batas barat laut lembah api petir Gagak Emas, dan melihat ke utara, tidak ada lagi tanda-tanda bumi yang hangus dan tidak ada tanda-tanda gunung berapi yang dilalap api. Yang terlihat hanyalah pemandangan menakutkan berupa kemerahan yang mendidih, seolah-olah itu adalah api penyucian darah yang tak terbatas. Yun Ce mau tidak mau bertanya, apa yang mengelilingi perbatasan lembah api Golden Crow Lightning? Penghalang spasial. Tidak, itu lava 1500 km. Lava ini tidak terbuat dari batuan cair apapun, tetapi terdiri dari batu dalam paling panas yang dimurnikan oleh api Gagak Emas. Lava sepanjang 1500 km ini mengelilingi seluruh lembah api petir Gagak Emas dan diberi nama Lautan Kematian. Jika seseorang berani menyentuh Lautan Kematian, bahkan pada level Duke Ming, dia akan langsung terluka.
Jika dia tenggelam di laut kematian, hanya dalam beberapa saat saja sudah bisa mengubahnya menjadi abu. Jika kita menderita di tangan Duke Ming di sini, dia pasti akan melemparkan kita ke laut kematian untuk menghilangkan bukti apapun. Saat permaisuri iblis kecil selesai berbicara, suara yang sangat lembut bagi mereka, seperti mimpi buruk, terdengar dari langit. Hehehehe, Putri Kai memang sepintar yang kuduga. Anda memiliki rencana yang sama dengan Duke ini. Yunce tiba-tiba berhenti bergerak, mengertakkan gigi dan melihat ke depan, sekitar 100 meter di depannya, udara terdistorsi dengan hebat dan ruang yang terdistorsi terkoyak dengan keras. Duke Ming berjalan keluar perlahan dari dalam, wajahnya menunjukkan senyuman santai. Dia diikuti oleh Duke Huai, yang tersenyum dingin. Adipati, Ming. Permaisuri iblis kecil menatap tajam ke arah Duke Ming yang muncul di depan mereka saat dia mengucapkan dua kata yang membuatnya sangat kesakitan, serta kebencian dan niat membunuh terkuat yang pernah dia rasakan.